Kita beli lumpia lu sekarang. Om Swastiastu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Maaf, nama saya Edi. Saya bergerak di bidang pariwisata. Yang maksudnya pariwisata itu saya bergerak di bidang hotel engineering konsultan, Pak. Kami sekarang sangat peduli kepada wawasan di luar. Kami tidak peduli lagi kaitannya ke hotel, Pak. Mereka sudah aman, bersih, dan nyaman. Sekarang bagaimana kami di luar? Karena di hotel itu banyak menghadapi kontradiksi. Masalah tamu, Pak. Mereka hanya lihat di luar bagaimana keindahan, kenyamanan, dan ketentraman. Itu saja, lain itu tidak ada, Pak. Seandainya Bali tidak aman, maaf saja. Terus tidak concern kemari, Pak. Bali harus aman, Pak. Saya sebagai seorang seniman, Pak. Tahun 60-an, Pak. Saya ikut anggota klub band Gembel namanya, Pak. Ini tak kasihin siapa ini? Kalau Gembel itu, Bapak kan tahu. Bukan seperti band-band begini, Pak. Kami pada waktu menyanyi itu, kami mengkritik pemerintah, Pak. Tidak main-main. Demi kebaikan masyarakat. Kami dari Surabaya, Pak. Itu namanya Gembel, Pak. Kalau ingat sejarah dari sana, kalau saya bilang sedih, tidak, saya semangat. Walaupun saya masuk sel waktu itu. Saya ingat sekali, Pak. Kami mengkritik-kritik rakyat yang jelata. Tukang-tukang beca itu kami kritik agar mereka hidup layak, Pak. Kalau sekarang itu beda, Pak. Zamannya itu sudah beda. Sekarang zamannya kita harus damai, Pak. Saya ambil julukan Bali, Pak. Tidak jauh-jauh, Pak. Bali saja. Bali itu saya istilahkan Bali itu bagus. I itu indah. A itu alamnya, lingkungan yang indah. Sekarang bagaimana dikatakan Bali bagus itu? Apalagi sekarang sudah zaman kemerdekaan, Pak. Kita masih mengingat 17 Agustus yang baru-baru ini kita kenungan, Pak. Kita semua itu harus rakyatnya merdeka, Pak. Tidak dijajah. Tidak dijajah dengan orang-orang pembesar-pembesar yang mengkorupsi uang rakyat. Kasihan mereka rakyat jelata ini, Pak. Kemana mereka arahkan anak cucu kita, kemana larinya? Kalau tidak dia bertumbuh ke kita. Maaf saja, saya pernah panggil cucu saya, kamu di sekolah diajar apa? Apa diajar Pancasila? Tidak. Menaikkan bendera? Tidak. Saya sampai tanya sama cucu-cucu saya itu, dia orang polos. Itu baru TK, SD, SMP, sama SMA. Saya tanya itu semua. Pancasila mereka tidak mengerti. Masyarakat itu omong. Apa itu artinya? Pernah dengar nggak berita saya? Apalagi rakyat SMP, SD. Kalau TK boleh lah. Kalau TK dia harus menyanyi. Apa yang diingatkan guru dia ingat. Aku ingin ketemu Pak Wirto. Kalau sudah dewasa begitu sama sekali tidak akan ingat, Pak. Yang di store pusat minimal setengah atau berapa? Kasihan mereka. Kalau anak-anak dari kecil sudah dididik demikian, mengerti apakah itu kemerdekaan itu, berarti dia sadar. Kan selama ini Kalau orang-orang besar dewasa, maaf saja. Apalagi pejabat-pejabat, Pak. saya nggak mau kayak gitu. Sian di mana-mana mereka itu bermasalah. Tapi yang jelas Dia tidak sekolah S2, S1, S3, langsung S4. jalannya udah nyala. Masuk penjara. Apa itu artinya? Oh ada siang hari. Apakah dia masuk penjara itu dia senang, atau happy, atau gembira,
Saya tidak mengerti, Pak. Perempatan ya. Perempatan. Negara hukum kita itu harus tegas. Kalau negara hukum kita tidak tegas, Pak, kita akan bermasalah begini terus. Maaf saja, baru-baru ini kedatangan tamu saya dari Malaysia. Udah nggak di situ. Saya tanya, Saya buka toko gitar lagi. kalau rakyat di sana korupsi saja, apa hukumannya? Itu aja saya tanya. Kata kasih. Singkat aja, tidak bertele-tele. Sebulan 250. Dia jawab apa? Kalau nggak apa-apa, nggak. Kalau dia korupsi paling besar, Orang lain 8 juta, ke saya cuma 3 juta. amanlah dia, pancunglah dia. Kemarin saya Pak Bang ngasih bulan. Kalau di Indonesia tidak ada, Anak Pak seneng aku. tidak ada hukum itu. Memang tidak ada, kita negara Pancasila. Tetapi harus rakyatnya harus sadar, pejabatnya harus sadar. Kalau pejabat tidak sadar, masalah yang orang-orang kecil, apalagi orang petani, dia akan menderita, Pak. Kasihan. Saya nggak mau ya. Saya berbicara masalah Bali. Saya nggak mau. Bali ini adalah industri pertanian, Pak. Melibatkan politik. Kenapa baru 2016? Bagaimana industri pertanian itu bisa berkembang? Apa relawan? nggak? Rakyat itu menjadi satu tolak ukur. Rakyat petani. Sekarang terbalik. Mahasiswa pertanian yang saya lihat itu. Saya mau diusir gitu. Apakah dia dua S3, apa S2, baru S1, apa mahasiswa? Dia di pasar aja gitu. Kenapa dia tidak mau merambah ke sana? Kenapa? Apa takut kotor barangkali? Saya ingat tahun 70-an, Pak. Saya ke Bulan Bawat sama Jepang. Saya masih ingat di memori saya, Pak. Di sawah itu ada sapi untuk membajak, Pak. Nek momone aku sing ning Inggris ngono aku ya. Itu Masih ning kono. selaku objek pariwisata sebenarnya itu. Tetapi sekarang kenapa mesin? Pemerintah arahkan mesin. Apakah petani itu bisa merawat mesin? Bagaimana kalau mengalami kebocoran? Kalau tidak mengalami satu pencemaran lingkungan? Itu mereka tidak belajar. Mereka tahunya beli, dapat, sumbangkan. Kenapa sapi-sapi itu tidak difungsikan dengan maksimal? Kenapa di saat ada Apakah pemerintah tidak kurang uang beli sapi? Sapi aja, Pak. Bagaimana kalau sapi itu diternak? mana dengan falsafat? Baik, dia mendapatkan hasil. Hasil itu untuk siapa? Ya untuk petaninya. Kan ngomong simpel. Kalau mesin, Masih punya utang dengan saya. maaf Pak, berulang kali saya bilang begini. Enak aja. Bosan sampai saya bilang mesin. Bisa apa buat? Memang saya orang mesin. Tetapi mesin harus digunakan layaknya di mana tempatnya. Masa di sawah tempatnya? Heran saya, mungkin baru-baru kali ini Lalu lintas berdiri tengah jalan. masalah petani kekaitan mesin. Semua. Saya aja mungkin satu-satunya berani berbicara dengan pemerintah. Budayakan yaitu alam, Pak. Alam dibudayakan. Jangan teknologi-teknologi dari luar kita Termasuk aku neng digerogoti terus. teman-teman Teknologi kita yang kita pakai. Kasihan mereka. PBDKS Pak Bilo. Petani di luar negeri, Pak, di Australia. Saya waktu Videonya tak berapa tahun ke Australia, ini saya hanya lihat petani, Pak. 8 kurang lebih. Tidak lihat apa-apa, tidak lihat pabrik. Ngomong tentang infrastruktur. Kenapa petani-petani sana bisa kaya? Lain dengan petani-petani di sini kere semuanya. Agung apa? Pro reklam. Justru petani yang kita tingkatkan. Karena mereka yang memberikan beras kita. Apakah kita makan batu? Artiannya sebenarnya. Lain, pemerintah harus berpikir di sana, Pak. Kasihan mereka. Petani di sana, rumah mewah, kesejahteraan dia ada. Hanya dia siap untuk bertani saja. Kalau di Indonesia saya lihat mungkin belum mengarah ke sana, belum pemikiran ke sana, Pak. Karena kita masih dijajah terus dijajah. Kapan kita merdeka? Aku nih gereja sih Pak. Kita sekarang bangsa itu sudah merdeka, Pak. Dari revolusi dulu sudah kemerdekaan, Bung Karno dulu sudah kemerdekaan sampai sekarang. Kenapa kemerdekaan itu kita tidak pakai, Pak? Tidak mau orang-orang bebas bicara, takut bicara. Arek-arek ben main. Siapa? Kalau orang Bali dulu,
saya pernah dengar, kok ngomong Pak, kok ngomong bosan bicara, tidak mau didengar. Kalau sekarang ada ini di dalam podium bebas bicara. Maaf Pak, saya salut dengan Pak Gub. Dia sportif, dia betul-betul mencari inspirasi rakyat bagaimana. Setelah itu baru diolah, apa baik atau tidak. Coba di daerah lain, apakah ada pembicaraan gini? Saya ingat hanya dua aja ada, England sama sini. Singapura nanti akan ada. Padahal Singapura itu satu kotanya yang bagus, tertata bagus, rapi. Tetapi dia mesti kurang puas Pak. Kurang puas kaitannya mungkin ke attitude. Dia sekarang akan mengarah ke sana. Kebetulan saya punya teman dari Singapura bilang gitu. Saya mau berbicara. Walaupun pemerintah tidak backup, saya mau buat sendiri di lapangan. Siapa yang mau turut campur? Mau buat podium ini maksudnya. Itu rakyat bisa buat podium ini. Tetapi berbicaralah dengan wajar. Jangan bicara ceplas-ceplos. Tidak ada duklaknya kemana. Tidak menunjang pemerintah di mana. Jangan begitu. Ini maaf Pak, saya sering berulang kali di sini. Kalau saya hitung, saya tidak bisa hitung seperti Pak Ogah. Kalau Pak Ogah dia punya matematika. Kalau saya tidak ada punya matematika. Pokoknya saya senang saya bicara. Saya punya konsep, saya bicara. Kalau saya tidak punya konsep, saya dengar dulu apa yang dibicarakan di sini podium. Apa cocok, apa tidak. Kalau dia tidak cocok, maaf Pak, saya selalu mengkritik. Saya tidak bosan-bosan mengkritik. Karena saya dari SMA sampai mahasiswa, saya keluar masuk sel Pak. Saya selalu mengkritik Pak. Saya senang berbicara. Saya senang orasi pada waktu zaman-zaman itu Pak. Sampai saya ditangkap, tidak apa-apa. Saya bilang, ini setelah ditangkap, saya telepon orang tua. Maaf, saya di restoran. Restoran mana? Di restoran sel. Oke, orang tua saya bilang terima kasih. Dia sudah mengerti. Bukan sampai sekarang orang-orang sekarang takut berbicara. Tidak usah takut. Demi kebaikan negara, demi kebaikan daerah. Itu aja kita cantumkan. Saya bukan orang Bali, tetapi saya happy di Bali. Saya senang di Bali. Saya terus terang bilang, saya ke Jogja, Jakarta, Irian, Maluku. Pada waktu saya muda, saya sering hanya sekedar lihat saja. Apakah di sini bisa memberikan satu masukan yang baik? Terus saya ke Bali, saya lama belajar di Bali sampai selesai studi. Saya studi di Australia. Saya belajar lagi di Bali. Ternyata Bali adalah satu pilot proyek saya. Maksudnya pilot proyek saya ke bidang environment, lingkungan. Karena saya di hotel, saya bergerak di bidang lingkungan sama safety. Ada bidang mekanikal, elektrikal, ada bidang sipil. Kalau saya ke environment. Environment artinya lingkungan Pak. Bagaimana lihat lingkungan bersih. Bagaimana lingkungan dibudidayakan biar ada hasil jual. Itu maksudnya. Kalau di hotel Pak, sampah kering. Apakah dia daun, apa dia kayu, itu diproses kembali. Setelah diproses dipakai pupuk. Kalau kertas didaur ulang menjadi packing maksudnya. Kalau di sini beda. Saya tidak mengerti kemana proses-prosesnya itu dikelola.
sebenarnya pemerintah harus sudah tanggap masalah ini. Tahun demi tahun dia akan meningkat. Orang datang makin meningkat, tidak pernah menurun grafiknya. Sekarang pemerintah harus pikir sampah. Memang depo-depo saya lihat sudah ada, bagus. Tetapi sayang sampah-sampah itu tidak dipilah. Itu saja masalahnya. Kalau sampah-sampah dipilah, maaf Pak, kalau di Australia itu sampah itu uang Pak. Tidak dibuang-buang begitu saja. Itu uang dari kaleng, botol, makanan, sampah apa itu menghasilkan uang. Benar Pak, saya heran. Kenapa sampah-sampah dibuang itu tidak menghasilkan uang? Itu yang pertanyaan saya. Kemana harus dibawa? Apakah di pembakaran atau di mana? Itu saya belum telusuri sampai sana. Apa yang jatuh nyoma ya? Kalau dia kelola dengan baik, maaf Pak, saya rasa PAD daerah akan meningkat. Kalau mengerti, kalau tidak mengerti saya tidak tahu. Kalau di hotel, sampah makanan saja Pak, tidak usah jauh-jauh. Sampah makanan itu dikumpulkan, terus dicarikan orang yang itu babi. Babi itu dia tidak bayar, tidak beli, tidak dikasihlah makan babi. Babi itu dia berkembang biak, hasilnya bagi dua dengan orang hotel. Itu yang saya maksud. Kalau sampah-sampah makanan sini saya tidak mengerti kemana mau dibawa. Memang masyarakatnya membaur. Kalau di hotel sistemnya gitu Pak. Sistem yang mereka punya dulu sistem. Setelah itu dari sistem itu dia pelajari. Kalau itu menghasilkan baik, keuntungan bagi sesama, dia laksanakan. Kalau sistemnya di hotel gitu Pak. Saya di bidang lingkungan. Lingkungan yang kaitannya ke air, sewage, air limbah. Itu air limbah itu kami tidak buang-buang percuma Pak. Saya tidak tahu di PDAM di mana buang cuma-cuma, saya tidak tahu. Kalau di hotel itu dipakai kebun, dipakai pond, sistem sirkulasi, piara ikan, ikannya gemuk, dipakai untuk cook, dipakai untuk apa tenaga kerjanya semua dikonsumsi itu. Kalau di hotel begitu Pak, sama sekali dia nggak buang. Kalau dia pakai air PDAM di hotel, maaf, air di PDAM itu, maaf, debitnya kecil, sangat kecil. Tidak tahu dia ambil air dari mana, saya tidak tahu. Nggak usah jauh-jauh di Sanur aja. Saya tidak bicara di Kuta, tidak bicara di Nusa Dua, di Sanur aja Pak. Sampai bawa air sumur. Air sumur itu payo. Karena radius pantai dengan hotel itu sangat dekat. Mengalami abrasi. Kalau dia sudah mengalami abrasi, bagaimana hotel-hotel itu untuk di kemudian hari? Apakah dia tidak tenggelam ataukah dia kekurangan air? Sekarang memang ada pengolahan air payo itu dipakai air minum. Ada. Di hotel menggunakan satu sistem itu sekarang. Maksudnya mengurangi debit air PDAM. Memandu maksudnya. Tetapi dia harus investasi dulu. Itu alatnya canggih Pak. Air laut aja dia bisa pakai. Apalagi air payo. Apalagi nanti akan terjadi air limbah. Tetapi itu sangat secret. Karena saya katakan sangat secret, karena orang-orang kalau orang dikatakan bahwa air minum air limbah, pasti dia sudah tidak mau minum. Di Surabaya apa air dari mana itu diambil? Kalau tidak ada air dari kali. Saya baru-baru ini ke Surabaya. Saya selusuri, tapi saya nggak diam, kebetulan ada teman saya, satu alumni dengan saya ingin tahu
sampai sejauh mana air diambil. Kalau air kali itu diambil, apalagi air dari Jomberan itu diambil, itu diolah. Kalau orang mengerti, maaf saja. Tetapi itu secret, rahasia sekali, rahasia bagi umum. Karena tempat pengolahan itu terisolir. Tidak boleh umum siapa yang masuk membocorkan rahasia itu. Saya ingat di Bali perkembangan ekonomi makin ketat, Pak. Bangunan saya lihat masih banyak kosong. Apalagi Bali Utara, Bali Selatan, atau Karangasem, ada bukit-bukit. Itu nanti akan terjadi investor yang cari, Pak. Tamu Jepang saya sudah berbicara gitu, Pak. Dia mencari satu lahan kritis, tetapi potensi. Kalau lahan kritis itu dijual orang, mungkin tidak laku, tapi tamu saya mau beli. Dia kasih uang. Berapa kamu mau jual? Dia kasih uang. Dia tidak cuma-cuma meminta gitu aja, tidak. Karena Jepang itu dia punya pemikiran itu jenius, Pak. Jenius itu, lahan itu dia mau pakai apa? Sampai ke jauh mana perkembangan lahan itu? Apa jadinya lahan itu untuk objek khususnya pariwisata? Kalau tidak begitu, maaf, memang Jepang itu punya pemikiran ke sana, Pak. Tapi kalau pemerintah saya tidak tahu, tidak tahu saya, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, apakah masih tetap begitu? Apakah jalan di tempat? Pemerintah harus gitu. Bagaimana orang pintar-pintar kita di sini, yang sekolah-sekolah sudah di luar negeri, datang ke Indonesia, akhirnya tidak digunakan di Indonesia. Saya tidak tahu konsepnya bagaimana. Saya tidak tahu. Baru ditunjuk jadi menteri, langsung lepas lagi. Padahal itu orang Indonesia. Itu kan bisa diplomasi. Saya tidak ngerti dengan pemerintah sekarang. Adalah orang-orang pintar itu, Pak. Orang yang diakui dunia, berarti orang pintar. Jangan seperti orang di Indonesia, sudah diakui dunia, korupsi. Korupsinya tidak tanggung-tanggung lagi. Sampai rakyat jelata merintih-rintih. Kasihan mereka. Kalau Indonesia tetap begini, maaf saja. Apakah perusahaan-perusahaan itu tidak gulung tikar, Pak? Perusahaan-perusahaan itu tidak diambil dengan orang luar, Pak. Kita orang Indonesia jadi tenaga pekerja aja, jadi kuli aja, bukan jadi bos di daerah sendiri. Nggak usah jauh-jauh seperti di Bali aja. Di Bali, orang-orang sebenarnya kaya, Pak. Kaya dia. Tetapi kenapa dia jadi kuli? Saya tidak mengerti. Kenapa orang luar bisa ngerogoti Bali? Investor-investor luar masuk ke Bali. Mana orang-orang kita, orang-orang Bali, kalau dia mau bersatu, yang dikatakan bersatu, kompak, pasti dia akan membangun daerahnya. Kalau dia masih bercokol, apalagi saling bunuh, baru-baru ini saya dengar ada pembunuhan seniman. Apa kerjanya itu? Seniman-seniman itu. Masa sama seniman dibunuh? Di mana letak kemanusiaan itu? Seniman itu dia sudah, walaupun dia menyanyi, dia sudah merupakan satu gubahan, isi hatinya untuk membangun. Tetapi terbalik sekarang. Dia sudah menyanyi, nanti sudah habis menyanyi di luar lain cerita. Saling bunuh. Sama satu pahamnya. Kasihan mereka. Kalau orang-orang begitu,
maaf Pak, kita masyarakat awam. Kalau kita cuekin salah, kalau kita ajak bicara dengan seniman-seniman itu salah, harus kita bagaimanakan seniman-seniman itu. Sedangkan mereka berpendidikan. Lain seniman zaman dulu Pak. Seniman zaman dulu itu lagu-lagu perjuangan Pak. Dia tidak mau tahu siapa. Pokoknya lagu perjuangan untuk rakyatnya semua Indonesia. Dia sudah mengaranseir lagu itu sedemikian rupa Pak. Seperti lagu tadi ini. Memang kalau kita simak itu ada arti. Kalau kita hanya dengar saja, itu anggap dia angin lalukan. Lagu-lagu lama itu sebenarnya kalau saya bilang itu suatu gubahan Pak. Satu gubahan hati nurani kita. Kasihan mereka yang gugur dalam perjuangan, mereka yang gugur di dalam pertempuran, ya perjuangan. Kalau mereka yang gugur, mereka sudah gugur, mereka tidak lihat kita. Tetapi kita harus memikirkan hal itu sampai sejauh mana mereka melakukan itu. Kalau sekarang masalah isi perut aja susah, apa semua mahal, kemana kita harus mencari? Apa mencuri, apa merampok? Hanya salah satu itu yang kita bisa jalankan, supaya jangan sampai ke arah ke sana. Memang di dalam hal ini memang sangat sensitif sekali Pak. Apalagi kami di Bali Pak, khususnya di Bali. Di Bali raya di sini ada dari Lombok, Flores, Timor, Ambon, semua itu sebagian besar ada di sini Pak. Kalau di Jawa, saya di Jawa, kamu asal dari mana? Dari Jawa. Jawa mana? Solo. Kamu asal dari mana? Jawa. Yang mana? Surabaya. Tidak ada seperti di Bali. Di Bali itu kita harus sudah bersyukur. Justrulah bersyukur ini kita harus tempatkan diri kita masing-masing itu di mana. Jangan amburadul aja. Harus menghargai sesama. Karena Bali ini pulau surga Pak. Pulau surga. Tamu saya bilang pulau surga. Saya pun juga bilang begitu. Pulau surga itu berarti aman. Aman, tentram, dan damai. Itu yang dikatakan Bali sebenarnya. Tetapi orang Bali ini lain. Ada mau golongan ini, mau golongan itu, tidak tahu kemana arahnya, nggak tahu bertengkar dia. Saya lebih senang menghadapi pecalang Pak. Saya dengar apalagi laskar-laskar itu, saya tidak mau dengar. Saya lebih senang pecalang yang mengayomi daerahnya sendiri. Saya lebih menghargai mereka, walaupun mereka orang miskin. Pecalang, saya akui dia. Jangan seperti yang masalah-masalah, saya tidak tahu apa dia laskar, apa dia forum, apa tidak tahu. Saya tidak mengerti itu. Kalau pecalang, tamu saya pernah bilang, siapa yang jaga itu? Saya bilang pecalang. Apa arti pecalang? Saya bilang, police in the village. Oh, polisi kampung ini. Iya. Dia bilang, kenapa saya tidak lihat polisi lalu lintas apa semua pada waktu keramaian? Saya bilang tidak perlu. Cukup ini saja. Tamu saya salut dia. Salutnya itu kenapa dia ikut peduli, kompak itu. Itu yang saya maksudkan sama tamu saya. Makanya saya lebih cenderung ke pecalang Pak. Saya imbau pemerintah, tolong perhatikan pecalang-pecalang. Jangan sampai ada teroris atau oknum-oknum yang bawa ganja, narkotik di kampungnya. Saya himbau dia.
dia harus mempunyai satu alat mendeteksi. Kalau seperti ganja apa, kalau tidak ada alat mendeteksi, maaf saja itu bohong itu semua. Dia harus punya satu alat gitu. Tolong pemerintah memberikan satu dukungan moral kepada pecalang. Pecalang ini kalau saya bilang artinya itu sangat luas, Pak. Ada orang berpolitik di sana, ada orang yang di sana mungkin pejabat juga ada di sana, ilmuwan ada di sana di Pecalang. Saya tidak tahu, tidak sampai saya telusuri sana. Dia ingin membangun satu kawasan desanya. Kalau pecalang-pecalang itu dibudidayakan sampai anak cucu dilatih, saya rasa Bali ini aman, Pak. Aman, tentram, damai, apalagi sentosa. Itulah yang saya artikan sebagai pecalang, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin saya hanya sampai di sini, sudah waktunya. Om Santi Om. Dibilang komentar.